Assalamualaikum sahabat, apakah kalian tahu cara kerja mesin dua tak atau dua langkah? Mesin dua tak menyelesaikan satu siklus pembakaran dengan dua langkah. Langkah yang pertama adalah hisap dan kompresi. Sobat, perlu kalian ketahui bahwa mesin dua tak tidak mempunyai klep tapi mempunyai lubang di silinder, masuknya bahan bakar dan udara. Tergantung pergerakan dari piston, saat piston naik ke atas atau TMA lubang intake terbuka, lalu bahan bakar dan udara masuk ke crankcase. Saat piston turun, bahan bakar naik ke ruang pembakaran melalui lubang transfer. Piston naik ke atas dan mengkompresi bahan bakar. Ketika piston berada di atas, otomatis lubang intake terbuka dan menghisap bahan bakar lagi. Inilah yang dinamakan langkah hisap dan kompresi. Langkah yang kedua adalah tenaga dan buang. Busi membakar bahan bakar dan udara, sehingga terjadi ledakan dan piston turun ke bawah, yang membuat lubang buang terbuka dan mengeluarkan sisa pembakaran, dan bensin juga naik lagi ke atas melalui lubang transfer, piston kembali naik dan bahan bakar terkompresi lagi. Dan begitulah seterusnya, selanjutnya bahas. Apakah kalian tahu cara kerja mesin 4 tak, motor 4 tak, atau 4 langkah adalah di mana ketika siklus pembakaran diselesaikan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah hisap. Saat proses ini, piston bergerak ke bawah dan campuran bahan bakar dan udara masuk melalui lubang intake. Langkah kedua adalah kompresi. Pada saat ini piston naik memapatkan campuran bahan bakar dan udara melalui TMA atau titik mati atas. Langkah ketiga adalah pembakaran busi, menyalakan campuran bahan bakar dan udara yang membuat adanya ledakan setelah muncul ledakan piston turun ke TMB dan menghasilkan tenaga untuk memutar crankshaft. Langkah keempat atau terakhir adalah langkah buang. Piston naik lagi ke atas untuk mendorong gas, sisa pembakaran keluar melalui klep exhaust dan diteruskan ke knalpot. Jadi seperti itulah yang dimaksud mesin 4 tak. Yang pertama adalah valve seat atau dudukan klep. Sesuai dengan namanya, komponen ini bersinggungan langsung dengan klep. Jika terjadi masalah di valve seat atau ada kerusakan di valve seat, itu bisa menyebabkan kebocoran kompresi di mesin sepeda motor. Kemudian yang kedua ada intake port atau lubang masuk. Jadi intake port ini adalah jalur masuknya bahan bakar dan udara dari karburator untuk menuju ke ruang bakar. Yang ketiga ada oil seal atau seal oli ya, atau yang lebih sering disebut seal clap. Komponen ini berfungsi untuk mencegah oli masuk ke area ruang bakar melalui valve guide atau bottle valve. Selanjutnya yang keempat ada valve in atau klep masuk. Sesuai dengan namanya, valve in berfungsi untuk sebagai pintu masuk atau jalur masuknya percampuran bahan bakar dan udara dari karburator ataupun dari injektor menuju ke ruang bakar. Kemudian yang kelima ada valve keeper atau lebih sering kita sebut dengan kuku klep ya. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengunci klep agar tidak terlepas akibat proses kerjanya ya. Jadi, klep ini bekerja naik turun dengan intensitas yang sangat cepat. Nah, jadi valve keeper ini berfungsi untuk mengunci agar klep tersebut tidak terlepas. Kemudian yang selanjutnya ada spark plug atau busi. Jadi busi ini berfungsi sebagai pemantik bunga api atau pemercik bunga api yang berfungsi untuk melakukan proses pembakaran. Selanjutnya yang ketujuh ada adjusting seam. Adjusting seam ini berfungsi sebagai ganjalan atau bantalan penghubung antara rocker arm dan juga klep atau antara camshaft dan juga klep. Jadi tebalnya adjusting seam ini akan berpengaruh ke clearance ataupun jarak main bebas antara klep dengan rocker arm atau antara klep dengan camshaftnya. Kemudian yang kedelapan ada camshaft atau knock-on as. Camshaft ini berfungsi untuk mengatur durasi dan juga timing buka tutupnya klep in dan juga klep out. Bentuk tonjolan yang ada di camshaft atau di knock-on as itu berpengaruh ke banyaknya jumlah pasokan bahan bakar dan udara yang nantinya masuk ke ruang bakar. Kemudian yang kesembilan ada valve spring atau pair clap. Valve spring ini berfungsi untuk mengembalikan klep ke posisi semula untuk memastikan tidak ada kebocoran kompresi di area klep. Selanjutnya yang ke-10 ada valve exhaust atau klep buang. Klep buang ini fungsinya sebagai pintu gerbang pembuangan sisa hasil pembakaran. Yang ke-11 ada valve guide atau biasanya disebut bottle clap. Nah, valve guide ini berfungsi sebagai peluncur atau tempat bergeraknya si clap atau valve. Yang terakhir atau yang ke-12 ada port exhaust atau lubang buang. Lubang buang ini berfungsi sebagai jalur pembuangan hasil sisa pembakaran yang nantinya akan diteruskan ke knalpot.
Oh ya, ada satu yang ketinggalan di jenis mesin 4 tak yang lainnya ada yang menggunakan rocker arm. Jadi rocker arm ini fungsinya untuk menekan valve atau menekan klep. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang komponen cylinder head dan juga fungsinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo Sobat Otomotif, pernah penasaran apa sih bedanya mesin 2 tak dan 4 tak? Yuk kita bahas tuntas secara singkat, padat, dan jelas. Pertama, dari segi konstruksi dan jumlah komponen. Mesin 4 tak memiliki komponen lebih banyak seperti katup, camshaft, dan sistem pelumasan terpisah. Sebaliknya, mesin 2 tak jauh lebih sederhana karena tidak memiliki katup. Akibatnya, bobotnya ringan dan biaya perawatannya lebih rendah. Kedua, dari siklus kerja, mesin 4 tak memerlukan 4 langkah untuk menghasilkan 1 kali tenaga. Hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Sedangkan mesin 2 tak hanya butuh 2 langkah untuk menghasilkan tenaga, yaitu kompresi dan pembakaran, sehingga bisa menghasilkan tenaga setiap 1 putaran poros engkol. Ketiga, sistem pelumasan. Mesin 4 tak menggunakan oli mesin yang bersirkulasi dalam sistem tertutup, sehingga lebih efisien dan tahan lama. Sebaliknya, mesin 2 tak mencampurkan oli langsung ke bahan bakar, yang menyebabkan oli ikut terbakar dan menghasilkan lebih banyak asap. Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Mesin 4 tak lebih irit bahan bakar, ramah lingkungan, dan suara mesinnya lebih halus. Namun, bobotnya lebih berat dan harganya lebih mahal. Mesin 2 tak punya tenaga besar untuk ukuran kecil, ringan, dan murah, tapi boros bahan bakar dan cenderung mencemari lingkungan karena emisi tinggi. Terakhir, soal aplikasi. Mesin 2 tak banyak dipakai di alat-alat portabel seperti gergaji mesin, mesin potong rumput, dan sepeda motor trail karena ringan dan responsif. Sementara mesin 4 tak lebih sering digunakan pada kendaraan harian seperti motor bebek, skuter Matic, dan mobil karena lebih efisien dan tahan lama. Jadi, mana yang lebih baik? Tergantung kebutuhan. Kalau butuh mesin ringan dan bertenaga cepat, pilih 2 tak. Kalau cari mesin hemat, ramah lingkungan, dan tahan lama, 4 tak jawabannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share kalau kamu suka konten edukasi otomotif.